Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini gue bakal bahas semua seputar jualan online, mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi tanpa berlama-lama lagi, cus kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertama dari Divir Sales Store. Saya mau tahu untuk daftar Shopee Mall dong. Oke gini, jadi kalau buat Shopee Mall, intinya adalah pertama syarat yang paling, ini maksud gue syarat paling sulit ya. Syarat paling sulit dan perlu kalian perhatiin adalah, lu harus punya brand. Jadi brand itu ada kategorinya nih. Contoh misalnya gini, kalau misalnya kayak kamu jualan kan namanya sales store ya, sales store. Jadi gue berpikir kayak handphone mungkin ya, bener nggak? Misalnya gini, lu jual handphone apa nih? Lu jual handphone Apple. Nah kamu kan nggak punya brandnya, gitu kan? Brandnya punya Apple, atau lu jadi distributornya. Dan syaratnya adalah si official store tersebut belum didaftarin. Kebayang nggak? Dan kategorinya harus sama, ya. Nah jadi itu yang pertama. Ya, nah terus kalau lu punya brandnya atau lu surat penunjukan distributor dan brand tersebut belum ada, kamu bisa ngajuin. Nah biasanya syarat paling rumit itu ada di pendaftaran Haki. Sebenarnya bukan rumit sih, karena Haki itu daftar sekarang keluarnya tahun depan. Jadi kayak kalau kita baru ngurus sekarang, tahun depan baru bisa daftar, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau nggak akan pernah bisa jalan. Dan setelah itu ada lagi nih kayak persyaratannya, misalnya kayak audiensnya harus sekian dan lain sebagainya. Nah itu sisanya itu kita dimnya bisa bantuin dari awal lo masuk sampai beres gitu ya. Nah terus berikutnya dari Teguh Trilaksono, sekarang tambah skipping gara-gara Shopee sering batalin orderan. Jadi ada pembeli mau beli tapi dibatalin terus dari pihak Shopee sendiri. Nah ini gue jujur nih, ini gue baru denger gara-gara Shopee sering batalin orderan. Setahu gue biasanya kayaknya Shopee nggak mungkin batal orderan deh, soalnya itu kan duit buat mereka, bener nggak? Admin buat mereka kan, dan adminnya juga gede. Tapi kalau dibatalin itu kenapa nih? Apakah lu jangan-jangan dikelola Shopee atau ada 3PL-nya yang ngebatalin? Itu bisa juga gitu. Tapi setahu gue ini jarang. Kasih tahu dong lebih detail gitu. Jadi gue bisa kebayang kasus yang kamu bahas apa. Terus udah gitu random video. Toko saya awalnya rame bang, cuma 2 bulan terakhir jadi sepi. Yang biasanya per hari bisa 50 orderan, sekarang dapat 1 orderan aja per hari, traffic anjlok banget. Nih, kalau toko lu rame, terus udah gitu 2 bulan terakhir jadi sepi. Nah ini jujur gue nggak tahu produknya apa. Gue nggak tahu lu ramenya dari mana. Jadi gue nggak bisa ngasih komen, tapi menurut gue ya, kalau misalnya 2 bulan total dari 50 jadi 1, itu pasti ada something wrong. Something wrongnya biasanya nggak jauh-jauh dari toko lo kena pelanggaran, jadinya kena pembatasan, affiliate nggak bisa, apa nggak bisa, ini nggak bisa. Itu yang pertama. Atau kalau nggak gini, kamu nggak punya pelanggaran, kamu nggak ada masalah, tapi kamu punya satu sumber traffic kamu tuh dari afiliator, terus afiliator kamu dibajak sama kompetitor. Nah itu tuh, itu nggak bisa ngomong karena ya pintunya ketutup, ya kan. Terus yang berikutnya, NG Leman. Traffic turun sama ROAS turun, solusinya apa? Kalau traffic turun, sebenarnya gini sih, traffic turun, solusi gini ya, kita ngomong traffic sama ROAS ini misah nih ya, karena ini dua itu nggak mungkin sejajar. Kalau traffic turun, berarti yang harus dicari adalah gimana cara nambahin traffic. Berarti misalnya dengan lewat iklan, apa kalau iklan di Shopee, iklan di Cepas, iklan di TikTok, whatever, terserah. Ataukah kalian kerjasama dengan lebih banyak kreator, lu lebih banyak endorse kreator lain gitu kan. Nah, atau misalnya lu bikin campaign di Shopee yang gede-gedean kayak gitulah. Traffic itu intinya sesuatu yang kita biasanya traffic itu urusannya sama duit nih. Traffic itu sebenarnya jujur ya, kalau misalnya gua ngalamin selalu ujung-ujungnya adalah keluar duit. Nah, kalau ROAS adalah gimana cara mendapatkan hasil lebih banyak dari yang duit yang lu keluarin kan. Nah, biasanya ketika traffic naik, ROAS itu pasti turun. Nah, kalau traffic sama ROAS-nya turun barengan, artinya produk yang kamu jual itu udah nggak menarik lagi. Jadi orang udah nggak pengen punya juga gitu. Kayaknya mungkin seperti itu. Nah, berikutnya dari Egi Sujana. Kok tolong dibantu, udah jualan sekitar 2 tahun tapi orderan pun sehari belum pernah dapat 10 orderan dalam sehari, gimana ya? Udah jualan 2 tahun kemana aja? Aduh. Gini, kalau kamu udah jualan 2 tahun tapi orderan sehari belum pernah sampai dapat 10, itu artinya barang yang kamu jual salah. Entah gini sih, ada beberapa macam ya, barangnya salah. Atau kedua, lu nggak bisa tahu cara tarik traffic, nggak tahu cara mendatangkan pengunjung ke toko, itu juga bisa gitu. Atau ya menurut gue sih salah satu yang paling masuk akal adalah, yang paling susah adalah kalau kayak gitu barang lu nggak laku-laku amat gitu, dan kamu maksa di barang yang susah gitu. Kenapa? Gue juga dulu pernah kok ngalamin ketika jualan, misalnya barangnya nggak laku-laku amat, susah gitu mau diapain juga, karena ya kan ujung-ujungnya adalah barang apa nih yang kita jual gitu ya. Jadi kayaknya sih masalahnya itu, tapi kamu nggak ngasih tau nama tokonya, nggak ngasih tau nama barangnya, jadi bingung juga. Berikutnya, like Zen. Bang, toko banyak pengunjung, tapi tingkat konversi kurang baik. Apa yang harus dibenahi? Toko banyak pengunjung, tingkat konversi kurang baik. Nah, artinya kamu udah bisa mendatangkan pengunjung, tapi barang kamu nggak meyakinkan. Yang harus dibenerin apa? Barangnya yang dibenerin. SKU-nya dibenerin, tampilan gambarnya dibenerin, deskripsinya dibenerin, dicek lagi ulasannya seperti apa gitu. Karena yang kayak gitu-gitu tuh, itu lo benerin biasanya meningkat.
gitu kan. Nah, jadi konsepnya di situ. Atau mungkin servisnya juga bisa. Jadi kayak kecepatan balas chat ya. Nah, berikutnya dari Pasa Maulana. Kamu mau tanya bukannya kalau ROAS lebih kecil lebih bagus ya? Kalau sebaliknya lebih gede ROAS lebih jelek. Kalau salah tolong bantuannya gini. Itu kalau yang makin kecil makin bagus itu ACOS. Ada yang namanya ACOS, ada yang namanya ROAS. Bedanya apa? Sebenarnya mirip-mirip. Ya, ROAS itu adalah kalau dari iklan nih ya, kita keluar uang berapa, baliknya berapa kali lipat. Jadi misalnya gini, gue keluar 1 juta, ROASnya 2 juta, dapatnya 2 juta. Gue keluar 1 juta, dapatnya 10 juta, berarti ROASnya 10 kali lipat gitu kan. ROAS itu harus makin besar. Nah, beda sama ACOS. Kalau ACOS itu biaya promosi kita tuh berapa persen dari budget kita, dari omsetnya. Jadi kalau ACOS dibalik sebenarnya. Jadi kalau ACOS makin kecil makin bagus. Jadi kalau ACOSnya 2 artinya gini. Gua bayar ketika buat gue dapat 1 juta, biaya gue adalah setengahnya gitu loh. Jadi kalau ACOS harus makin kecil, harus 0,1 persentase gitu kan, 10%, 20%, berapa persen nih ACOSnya. ACOS 10% artinya gue dapat omset 1 juta, berarti biayanya cuma 10%-nya 100 ribu. Gitu. Kalau ACOS pengennya sekecil-kecilnya, kalau ROAS pengennya segede-gedenya. Sebenarnya ya sama-sama aja sih, mereka cuma istilah aja. Ya. Nah, terus terakhir dari Tabong Lingkar. Bang, saya masih pemula di toko online. Saya mau nanya, kenapa saya mau top up iklan GMV Max toko TikTok saya kena biaya iklan minimum 5 juta, Bang. Saya belum mampu untuk top up iklan sebesar itu. Terus gimana solusinya agar bisa top up 100 ribu lagi? Waduh, ini gue juga aneh sih, kenapa di GMV Max jadi minimum top up-nya 5 juta ya? Itu kayaknya ada settingannya deh, ada settingannya. Atau sebelumnya kamu udah bayar, kamu udah pilih yang bayarnya belakangan. Justru kamu punya utang 5 juta, jadi harus dibayar dulu 5 jutanya. Karena setahu gue kalau top up, iya bisa 100 ribu pun. Cuman, tapi kan setiap top up kena PPN ya, maksudnya 100 ribu, 200 ribu, berapapun bisa gitu kan, ada pilihan-pilihannya. Cuman aneh juga nih kalau jadi 5 juta. Ya tapi gini, ada solusinya gimana? Solusinya kamu bisa kerja sama ya, kamu bisa coba pakai Ads Manager kita, itu bisa kamu bisa top up-nya terserah kamu gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi itu dia tadi beberapa pertanyaan, jawaban dari pertanyaan kalian. Kalau ada punya pertanyaan lain langsung tulis di kolom komen, bakal gue jawab di Q&A berikutnya.